Saudara, sudahkah masyarakat kita paham apa saja yang bisa dilakukan untuk terhindar dari virus corona dan sejauh mana kesadaran masyarakat kita untuk menjaga kebersihan kesehatan? Kami akan membahasnya bersama motivator kesehatan Dr. Hendrawan Nadesul yang sudah bergabung bersama kita di Kompas Petang hari ini. Pak Hendrawan, terima kasih sudah hadir. Karena ini sekarang yang menjadi perbincangan adalah virus corona. Sebenarnya bagaimana karakter dan sifat virus ini yang masyarakat harus paham? Ya, pertama bahwa virus corona yang baru ini itu tidak ditularkan seperti virus lain yang airborne. Artinya virus itu terbang berkeliaran jauh sekali, tapi bersifat droplet. Artinya jarak terjauh penderita atau pembawa virus itu paling 2 meter. Seperti kita bercakap-cakap ini ya? Okay. Dan itu pun kalau dia bersin, batuk, dan bercakap-cakap. Artinya kan ada semburan dari butir-butir ludah atau liur. Nah, droplet ini kalau sampai mengenai saluran nafas dan dia masuk, nah virus itu dengan cara itu. Bahwa kita tahu virus itu bermacam-macam dan cara pintu masuknya pun berbeda-beda. Nah virus ini lewat pernafasan, virus ada yang lewat tertelan dan sebagainya. Nah kalau jarak kita lebih dari 2 meter dan itu bukan sumber penularan, ya tidak tertular. Tidak tertular. Nah, katakanlah sekarang ada 2 kasus. 2 kasus itu jauh sekali dari kita. Dan hanya kalau kasus itu masih ada di antara kita, itu kita potensi tertular. Tapi kalau tidak ada, ya tertular dari mana? Jadi probabilitas orang tertular itu kalau dia berdekatan 2 meter dengan pembawa virus. Dengan pembawa virus? Pembawa virus ada 2 macam. Dia sudah sakit atau dia belum sakit, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus. Nah, kalau dia dalam masa inkubasi, masa tunas begitu, dia sudah punya virus, tapi tidak menunjukkan gejala bahwa dia berpenyakit corona. Tapi dia bisa menularkan. Bisa berpotensi itu. Okay. Itu yang kita takuti. Dan seperti itu pun sudah terscreen, sudah tertapis ketika pemeriksaan suhu badan dan sebagainya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana pintu masuk ke Indonesia yang 134 bandara dan pelabuhan ini bisa ketat. Tidak ada yang lolos. Karena tadi disebutkan ada orang yang tidak menunjukkan gejala atau mungkin dalam masa inkubasi virus corona ini bercakap-cakap dengan orang yang mungkin dalam keadaan yang normal, yang kemudian khawatir kalau dirinya bisa terpapar corona, apalagi belum mengetahui orang ini inkubasi atau tidak. Hingga akhirnya menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri. Apakah itu tindakan yang betul? Ya, sebetulnya begitu. Masker dipakai sebetulnya ketentuan dari CDC Amerika itu hanya dipakai oleh orang yang sudah positif sakit. Orang yang sudah sakit. Orang sehat sebetulnya tidak, kalau maksudnya pencegahan. Pencegahan bagi orang sehat sebetulnya bukan pakai masker, tapi dia tidak ke tempat-tempat publik. Nah sekarang misalnya di Depok ada 2 kasus. Tempat-tempat publik yang sekitar itu barangkali dan orang kan bisa jauh melebihi Depok, tapi kan itu juga kecil kemungkinan. Ya, jadi probabilitas orang untuk ketemu yang membawa virus sangat kecil. Sangat kecil saat ini. Sangat kecil. Meskipun kita tidak tahu apakah orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang yang dalam masa inkubasi corona atau membawa tadi Anda sebutkan Pak Hendrawan ada di dalam virusnya dalam tubuhnya saat ini. Tidak diketahui meskipun ada pembawa virus corona. Tapi orang itu kan datangnya kan dari luar. Karena di Indonesia tidak ada, dia dapatnya dari luar. Ketika dapat dari luar kan di pintu masuk bandara dan itu kan sudah di screening. Nah sekarang yang 2 ini sudah terlanjur masuk, itu juga di tracing. Mundur ke belakang, dia ketemu siapa, dia masuk rumah sakit mana. Nah, orang-orang ini pun sudah diobservasi, sudah dipantau. Nah sudah dipantau, artinya dilihat 14 hari menunjukkan gejala enggak. Jadi orang-orang ini tidak berkeliaran. Jadi orang warga Indonesia tidak perlu khawatir. Betul, karena sudah di tracing. Pemerintah sudah melakukan, orang yang sudah pernah ketemu yang 2 kasus ini siapa saja, itu sudah diisolasi, tidak ada di tempat umum. Jadi tempat umum praktis tidak ada. Kalau kita mendengar informasi saat ini beredar di media sosial, kemudian juga di informasi-informasi yang bisa kita dapatkan adalah cara penularannya. Droplet itu ada di benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita pegang benda yang ada droplet penderita virus corona, itu akan sangat mudah kita tertular virus corona. Sangat mudah kalau tangan kita memang positif memegang itu dan menyentuh wajah. Jadi wajah tersentuh, dia masuk ke liang hidung atau mata. Nah dengan cara begitu virus masuk.
Sebenarnya usia virus itu berapa lama? Ya, ini susahnya. Jadi kalau virus itu masih hidup di benda-benda atau barang-barang yang bersifat biologis, lendir, ludah, ya kulit manusia, itu lebih bertahan lama. Tapi kalau dia benda mati, mouse atau meja itu dan kering, itu lebih cepat. Jadi ada yang bilang 7 hari kalau di tempat biologis, ada yang bilang berapa jam. Tapi prinsipnya bahwa virus itu bukan di luar tubuh manusia hidup. Bukan di luar tubuh manusia. Bukan, Jadi dia kalau tidak akan kemungkinan hidup. misalnya ada di droplet mouse. ini ada di mouse ini, kemudian saya pegang, apakah saya punya peluang lebih besar untuk tertular virus corona? Oh ya tentu. Jadi siapapun, tapi yang pegang mouse ini siapa? Ada nggak yang positif bawa virus pegang mouse? Kan tidak ada. Ya itu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa semua orang yang flu itu bahwa dia membawa virus. Membawa virus corona balik kalaupun itu ya. sudah ada yang membawa virus, pemerintah sudah menahan dia dalam isolasi. Jadi prinsipnya tidak ada manusia membawa virus yang berkeliaran di tempat umum. Tidak ada. Tapi bahwa itu ada yang kecolongan satu dua mungkin saja. Dan secara epidemiologis satu orang yang positif membawa virus di sekitarnya ada 4-5 orang yang tertular. Jadi kalau 5 orang tertular masing-masing menularkan lagi kali 5 lagi 25. 25 orang masing-masing 5 lagi 125. 625. Nah itu yang harus dipotong. Jadi ketika 2 kasus sudah ada, ditelusuri, di tracing yang sebelumnya itu dipotong, artinya langsung ditangkap. Supaya 5 orang mungkin untuk diisolasi atau dikarantina begitu ya. Nah, artinya kan dipantau yang kalau sudah itu diawasi. Jadi kalau Pak Andrawan melihat respon pemerintah, sikap pemerintah untuk menangani virus corona setelah ada 2 orang yang dinyatakan positif corona seperti apa? Saya rasa sudah betul prosedurnya. Kan ketentuan WHO-nya sudah standar WHO. Jadi protokolernya seperti itu. Sudah saya rasa tepat sudah. yang dilakukan? Kalau saya dengar laporan berita ya sudah di tracing. Jadi orang asing yang ketemu di bar, di tempat hiburan itu siapa saja, itu semua sudah didata dan dia diisolasi dan dilihat apakah berkembang virusnya. Kalau ternyata tidak ya bebas. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk takut bahwa karena ada 2 ini, yang lain ada. Tidak pasti. Karena memang sudah dijamin oleh pemerintah bahwa tindakan epidemiologisnya itu tracing surveillance aktif ya. Jadi artinya melacak orang yang 2 sudah sakit ini ketemu siapa, ngobrol dengan siapa, di mana. Nah itu sudah diamankan oleh pemerintah. Jadi artinya kalau sekarang ini Pak Andrawan bisa menyatakan bahwa kita tidak perlu khawatir karena orang-orang yang membawa virus corona itu sudah ditangani oleh pemerintah, sudah dilacak paling tidak oleh pemerintah. Sudah dilacak dan sudah disimpan, diisolasi. Yang kita takuti kan di tempat umum berkeliaran. Ya. Sampai katanya tetangga-tetangganya pun takut. Tidak mungkin. Dan jaraknya pun harus 2 meter. Toh. Jadi kecil kemungkinan. Tapi untuk mencegah yang kecolongan sampai ada muncul 1-2, kita jangan ke tempat umum. Itu saja. Kalau tidak perlu jangan ke mall, jangan ke stasiun, jangan ke pasar dan sebagainya. Tapi itu pun kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinan sangat kecil. Sangat kecil. Selama pintu masuk kita ketat. Dan sekarang sudah ada 77 negara dan semua tamu asing dari 7 negara itu ya sangat ketat harusnya tidak masuk. Menghindari keramaian, menghindari tidak berada di fasilitas publik, sepertinya akan sulit kalau kita tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Pak Andrawan, lalu apa yang harus dilakukan untuk bisa mencegah atau meminimalisir paling tidak? Ya susah ya, artinya satu-satunya yang bisa kita lakukan karena virusnya sendiri susah dibendung. Ya. Kedua, bahwa penyakit virus ini sebetulnya tidak harus ditakuti, itu yang mengendurkan kepanikan masyarakat. Bahwa dia akan sembuh sendiri. Buktinya di Cina itu sekarang kesembuhannya semakin membaik. Nah ketakutan masyarakat bahwa kematian bertambah itu karena memang media massa mengangkat bahwa ini kematiannya tambah-tambah. Kalau dilihat kan tetap bersekitar 2%. Dibandingkan SARS 15%, ini cuma 2%. Kalau dia angka kejadian yang insiden baru bertambah, kematian tentu bertambah. Dari 90.000 ya 2%-nya cuma sekitar 4.000 yang mati. Dibandingkan SARS 15%, 20%. Jadi kita nggak usah takut. Kedua, dia sembuh sendiri, self-limiting. Walaupun belum ada obat, dia akan menyembuh sendiri. Nah, bagaimana? Tergantung kekebalan tubuh. Dan tidak semua orang dimasuki virus corona, dia pasti sakit.
Kalau dia kekebalannya baik, gugur. Jadi penyakitnya nggak jadi muncul. Karena ada rumus misalnya keparahan penyakit corona, itu rumusnya virulensi atau keganasan virusnya dibagi kekebalan. Kalau kekebalannya besar, penyakitnya enteng. Kan kalah. Enteng. Rumusnya kan berat ringannya penyakit, keganasan virus dibagi kekebalan. Jadi kalau kekebalannya besar, artinya penyakitnya enteng. Kalau kekebalannya kecil, penyakitnya berat. Kan dia pembilang, penyebut. Oke, jadi artinya kekebalan tubuh imunitas itu yang menjadi kunci dan juga menjaga kesehatan. Kunci. Oke, nanti kita akan